di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja marilah kita berikan waktu dan tempat kepada Ustadz Ahmad Saiku untuk membawakan materi tentang puasa dan kesehatan sosial. Kepada Ustadz dan Ahmad Saiku dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Materi atau tema kali ini insyaallah puasa. Kalau Ustaz tulisnya pakai KH Ahmad Saiku, kalau ini Ahmad Saiku nama Jepangnya, jadi pakai CH. Dan ini Ahmad Saiku LC, lancar ceramahnya maksudnya Pak ya. Atau lulusan Ciputat ini. Iya, barangkali seperti itu. Bukan LC dari Timur Tengah, lulusan Ciputat. Ya, puasa ayatnya sejak dulu tidak berubah. Orangnya yang berubah-ubah barangkali Bapak Ibu. Generasi berikutnya, dulu generasi yang terbaik, tidak ada tambahan-tambahan, sehingga setelah generasi emas banyak muncul tambahan-tambahan. Maka kalau Islam mau jaya harus kembali kepada generasi emas, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Generasi tiga adalah generasi emas, yang mana Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni thumma yalunahum thumma yalunahum. Sebaik umatku adalah yang bersama denganku hidupnya, yaitu para sahabat, yang mana hidupnya bersama Nabi dan beriman kepada Rasulullah SAW, sehingga disebut sahabat. Ada hidupnya bersama Nabi tapi tidak beriman, Abu Jahal bukan sahabat, tapi yang lainnya. Selanjutnya ketika Rasulullah SAW meninggal, maka generasi yang berikutnya mereka punya guru dari sahabat. Sahabat mengajar, entah itu anaknya atau pendatang yang baru. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal, maka disebut tabi'in. Ini masih generasi emas. Kemudian Umayyalunahum, generasi yang ketiga, tabi'in. Para sahabat sudah meninggal semua, muncullah generasi selanjutnya, termasuk adalah Imam Syafi'i dan Imam Hanbal, itu generasi ketiga, tabi'in. Setelah itu bermacam-macam aliran muncul, Mu'tazilah dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang mana Rasulullah SAW diwajibkan berpuasa wajib pada tahun 2 Hijriah ketika berada di Madinah Munawwarah. Sebelumnya di Mekah belum ada kewajiban berpuasa. Hanya Rasulullah SAW memperbiasakan puasa tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Selanjutnya ketika ada perintah puasa, maka ayatnya sama sejak dulu. Ketika para penceramah pun memang ayatnya seperti itu. Tidak ada penambahan. Sudah hafal berapa juz? 30 juz. Masih kurang berapa lagi? Berarti nggak tahu juznya orang Islam. Coba kita mengingatkan lagi. Ketika kita diajarkan Al-Quran, banyaknya berapa juz adik-adik? 30 juz. Suratnya berapa? 114. Ayatnya berapa? Ayatnya berapa? Iya, 6.236. Kita dulu dibohongin 6.666. Seakan-akan ini keramat. Entah memang jalan keramat atau memang keramat betulan. Keramat saya. Ini orang Indonesia suka menghitung seperti itu. Ketika gempa, tsunami dikaitkan dengan tanggal, jam, ayat, surat, tidak ada kaitannya. Allah memberikan musibah, sudah gak usah nunggu jam sekian, ayat sekian, tidak ada kaitannya. Kalau mau nikah gak usah nunggu tanggal sekian, bulan sekian, gak usah nikah saja. Kepengen nikah lagi gak usah nunggu bulan apa, langsung saja.
Gak usah didiskusikan bapak-bapak ya, langsung saya praktekkan. Ini akan pernah selesai mendiskusikan tentang nambah lagi nggak ada kamusnya, praktek langsung nggak ada kamusnya. Nanti kalau ketahuan bagaimana musibah kami sendiri. Ya selanjutnya tentang puasa. Sudah kita mengetahui adalah tentang puasa ayatnya surat Al-Baqarah ayat yang ke 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan akhirnya adalah agar diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah bulan puasa lewat masih membekas enggak di diri kita? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Jangan sampai ketika setelah lewat bulan Ramadan balik lagi seperti dulu lagi, yang tidak ada peningkatan. Terutama yang harus kita tingkatkan adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya di bulan Ramadan rajin menuntut ilmu, dibuktikan lagi setelah Ramadan masihkah menuntut ilmu lagi? Jangan-jangan hanya di bulan Ramadan saja menjadi qadha, membayar hutang bayar. Biasanya setiap minggu kajian selama setahun sekian kali, lalu dikodok di bulan Ramadan pengajian terus menerus kajian setiap hari, lalu setelah Ramadan tidak perlu kajian lagi, tidak. Justru bulan latihan seperti ini kita tingkatkan, setelahnya pun kita harus pertahankan. Amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan pertahankan, bahkan bisa ditingkatkan lagi jika itu belum kita lakukan yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Maka tujuan akhir dalam berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar diri kita menjadi orang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang paling mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada yang lain. Modal harta yang melimpah jika tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sia-sia puasanya. Oleh karena itu puasa memiliki arti al-imsak, menahan. Ramadan terbakar. Entah itu dulunya memang lagi musim panas seperti saat ini, orang yang umrah di bulan Ramadan pada bulan ini sekitar 45 sampai 50 derajat Celcius. Puasanya panjang dikit. Kalau di Amerika puasanya 20 jam. Di Arab Saudi saat ini berbuka jam 7 lebih 10, isyanya jam 9 lebih 10, selesai tarawih setengah 12. Sampai hotel jam 12, istirahat jam 2 sudah sahur, jam 3 itu sudah persiapan subuhnya jam setengah 4 ya, jam setengah 4. Di Indonesia lebih mudah, tidak terbebani, tapi sudah kepingin segera berbuka. Ya, melihat jam, dikira adzan Jakarta, ternyata adzan Semarang, jadi nggak jadi berbuka. Sama sekali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika memiliki arti panas terbakar, maka orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan mansoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang saya berpuasa dengan iman dan ihtisab, yang berarti ihtisab. Ihtisab adalah ikhlas, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci amalan kita hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua, yaitu ikhlas dan ittiba. Sering kita sampaikan dimanapun ceramah yang sunnah pasti ini akan disampaikan. Puasa kita harus ikhlas dan mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana cara mencontoh Rasulullah SAW? Kita tidak bisa melihat Rasul. Maka belajarlah, bertanyalah kepada ahlinya, membaca hadis dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Islam sudah sempurna, tidak perlu kita tambah-tambah lagi. Ayatnya saja dulu seperti itu, tidak bisa diutak-atik lagi. Namun pemahamannya muncul berbeda-beda, maka kembali kepada pemahaman generasi emas, sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Hanya generasi emas ini yang terbaik. Ketika kita memahami doa berpuasa mana antara yang sahih dan yang dhaif, dzatatu mau wa batalatil uruq wa tabatal ajr insyaallah, atau Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Kalau kita sudah menemukan yang sahih, tinggalkan yang dhaif. Tapi kita tidak menyalahkan. Lalu ketika kita berdoa, ketika makan, kita sejak kecil diajarkan doa. Apa adik-adik contohnya doa makan? Allahumma, ketika makan Allah membariklah, bismillahnya ditinggal, tidak mencontoh Rasulullah SAW. Ini hal yang kecil. Mengejar doa tapi tidak mencontoh Rasulullah SAW menjadi sia-sia. Maka
ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba sudah mutlak amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, tinggal dua itu. Puasanya luar biasa ikhlasnya. Kenapa puasa? Biar dapat jodoh, sia-sia. Tidak ada puasa biar dapat jodoh, tidak ada. Puasa Senin Kamis, iya sudah dapat pasangan. Setelah pasangan nggak mau puasa Senin Kamis, alasannya kenapa? Nanti kalau puasa dapat jodoh lagi, itu alasannya aja. Iya, puasa Senin Kamis terus menerus. Sudah jadi pejabat, lupa puasanya tidak. Karena kita sudah ikrar terus kepada Allah Subhanahu wa taala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah meninggal apapun karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjalankan ibadah harus mencontoh Rasulullah SAW. Ketika kita sudah syahadat asyhadu an la ilaha illallah, keikhlasan harus kepada Allah semata. Kita sudah menetapkan hanya Allah yang harus kita sembah dan menafikan selain Allah tidak ada yang bisa membantu dan tidak ada yang bisa kita sembah. Itu makna syahadat tauhid. Lalu ketika kita sudah syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita harus meyakini dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW tidak pernah mengikuti hawa nafsu. Semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita beramal harus dengan ilmu terlebih dahulu. Jangan sampai kita beramal nyari dalil. Contohnya, mereka mencari ayat bahwa ketika ada orang meninggal Bani Israel, lalu ingin membuktikan siapa yang membunuh ini, disuruh untuk membunuh sapi dulu dengan cerita yang panjang. Intinya lalu dibunuhlah, disembelihlah sapi lalu dipukulkan. Si mayat tersebut lalu berdiri dan mengucapkan yang membunuh adalah keponakanku sendiri, ditunjuk, lalu meninggal lagi. Saat ini dipahami, ketika ada orang meninggal, sembelihlah sapi. Ada Pak ya? Ketika ada orang meninggal, bapaknya lalu anaknya membeli sapi untuk disembelih. Berarti bukan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyembelih sapi bukan karena Allah, tapi karena orang meninggal. Padahal orang meninggal adalah musibah. Seharusnya tidak menyembelih sapi. Itu bela sungkawa, berduka cita. Kalau sampai menyembelih sapi makan-makan berarti syukuran ditinggal meninggal orang tuanya sehingga mendapatkan warisan yang banyak. Tidak ada. Ini harus kita pahami. Maka menyembelih sapi karena ada perintah, ada korban. Menyembelih kambing karena ada perintah, ada korban, ada akikah. Lalu dijual, lalu untuk makan, bukan karena ada orang yang meninggal. Walaupun ikhlas karena Allah, tapi tidak mencontoh Rasulullah SAW, menjadi sia-sia amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan puasa la'allakum tattaqun, membekas hingga di dalam diri kita setelah puasa selesai, ilmu yang sudah kita terima terapkan, jalankan yang mencontoh Rasulullah SAW. Ini puasa. Lalu kaitannya dengan kesolehan sosial. Di dalam puasa memiliki arti al-imsak, menahan. Ketika menahan di sini, maka ada pemahaman adalah menahan dari haus dan lapar. Padahal kita adalah halal makanan kita, namun diwajibkan oleh Allah untuk bertahan sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu sudah milik kita yang halal, namun Allah melarangnya pada saat tertentu dan menghalalkan pada saat tertentu. Mentang-mentang bulan madu lalu dibatalkan puasanya, dosa besar. Kenapa batal bulan madu? Daripada melanggar duluan, mendingan dibatalkan duluan. Membatalkan puasa tidak ada uzur, dosa besar. Safar, lagi kangen istri, berbulan-bulan pulang pas puasa, sudah batalin puasanya istrinya. Puasa wajib, dosa suami. Lalu istrinya apakah membayar kafarat 2 bulan berturut-turut? Tidak, hanya suami saja. Enak aja ngajak suami istri suruh puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak. Jadi membatalkan puasa kalau tidak ada uzur, denda berpuasa berturut-turut 2 bulan penuh jika sebelumnya tidak mampu untuk memerdekakan budak. Ini adalah ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita tidak berpuasa, yang lain pun tidak mengetahui. Tapi urusan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan inilah yang berat. Kalau menahan lapar di dalam biologis, menahan lapar, makan sudah selesai.
sembuh. Tapi kalau mengalami psikologis, kurang harta, kurang jabatan, sudah jadi presiden 2 kali, kepengen jadi presiden seumur hidupnya. Yang berat adalah menahan psikologisnya, menahan jiwa. Ketika keserakahan harta dunia yang melimpah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, tidak akan pernah kenyang dengan harta yang dimiliki sampai masuk liang lahat, terus berserakan dengan dunia, meninggalkan syariat Islam, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat. Maka al-imsak di sini memiliki arti adalah menahan hawa nafsu, menahan lapar, menahan haus, dan itu bisa disembuhkan jika itu kaitannya dengan biologis. Namun ketika lapar kaitannya dengan psikologis, susah disembuhkannya. Kembali kepada ketakwaan dan keimanan diri kita masing-masing. Di dalam dimensi sosial puasa adalah yang pertama kaitannya dengan lapar, menahan lapar. Lalu di dalam puasa Ramadan ini pun Rasulullah SAW mencontohkan untuk memperbanyak infak sedekah, berderma. Alhamdulillah pada sore ini kita akan makan bersama dengan anak asuh yatim piatu. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah bersama karena contoh Rasulullah SAW memperbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Bahkan kalau di Masjid Nabawi tertib sekali ngasih makan infak sedekahnya setiap sore. Itu roti bisa masuk ke dalamnya. Kalau di Masjidil Haram kurang tertib, memang begitu banyak jamaah sehingga tidak tertib, roti tidak bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, hanya kurma atau air putih. Tapi di Masjid Nabawi luar biasa, ketika kita akan masuk, sudah dijemput masuk di dalam sedekahnya, rebutan orang agar mau makan di sedekahnya orang-orang Arab tersebut. Sudah menjadi kafling-kafling semuanya. Kalau di Indonesia barangkali rebutan makanan, bukan rebutan orang. Apakah seperti itu? Rasulullah SAW dengan angin pun kalah anginnya. Luar biasa cepatnya Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan berderma, membelanjakan infak demi kepentingan umat Islam semuanya. Ini di bulan Ramadan karena keberkahannya luar biasa. Maka orang fidyah yang terbaik membayar fidyah adalah di bulan Ramadan. Setiap sore ngasih makan orang berpuasa sehingga seperti orang berpuasa. Cari orang fakir miskin setiap sore, yang hamil, yang menyusui, cukup membayar fidyah saja. Sering kami sampaikan di Agib, Aisyah Tower, orang yang menyusui tidak perlu berpuasa, tidak perlu yang lain, cukup membayar fidyah saja. Meringankan. Kalau membayar puasa berat sekali. Tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun depan lagi menyusui, tahun depan lagi hamil terus. Sampai 10 tahun nggak bisa membayar hutang puasa bagaimana? Maka cukup dengan membayar fidyah saja. Ngasih makan satu orang miskin saja setiap sore, bukan 3 kali, hanya sekali saja. Ini katanya dengan sosial dimensi puasa. Jadi ada lapar menjadi 2, biologis dan psikologis. Yang kedua adalah kaitan dengan berderma, memperbanyak infak sedekah di bulan Ramadan. Mumpung di bulan Ramadan begitu berlipat ganda pahala. Yang ketiga biasanya adalah Rasulullah SAW menutup puasa dengan zakat. Zakat kita sering nanti kaitannya dengan profesi. Apakah ada? Maka zakat dibagi menjadi 2, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal hanya ini saja, tidak ada zakat profesi. Kami sampaikan kemarin di akhir Aisyah Tower, tidak ada zakat profesi. Kalau zakat profesi cari dalil tidak ada. Hanya disamakan dengan pertanian. Sementara pertanian zakatnya itu 5% atau 10%. Sementara gajian 2,5% tidak masuk. Dan zaman Rasulullah SAW sudah ada penggajian Abu Bakar As-Siddiq atau Umar sudah digaji oleh Rasulullah SAW, namun tidak diambil dari gaji, zakat profesi tidak ada. Maka gaji masuk dari penghasilan. Cukup hitung ketika setahun, karena syaratnya Islam merdeka untuk zakat mal. Islam merdeka, lalu ada nisab ya Pak, ketemu nisab emas 85 atau 90 gram emas, harus dihitung dulu nisabnya. Lalu ada haul, nunggu setahun dulu. Kalau kita gaji langsung ambil, itu bukan masuk zakat, tapi infak sedekah per bulan. Harus nunggu nisab, haul dan setahun. Yang terakhir adalah yang kita miliki sempurna. Ketika bekerja sama, berbagi hasil, yang kita terima dulu, jangan masih utuh dengan bersama dikeluarkan zakatnya, tidak. Bagi dulu sampai nisab enggak, kalau sampai nisab baru dikeluarkan zakatnya.
Ini sudah diatur dalam Islam, sehingga profesi masuk dalam zakat mal, bukan zakat profesi sendiri. Zakat fitrah kaitannya dengan dimensi sosial adalah berupa beras. It'amul masakin wal fuqara. Zakat fitrah itu tujuannya untuk memberikan makan orang fakir miskin. Maka zakat fitrah sahnya adalah mencontoh Rasulullah SAW berupa makanan pokok. So'an min tamrin. Zaman Rasulullah SAW adalah satu sok dari kurma atau gandum atau makanan pokok yang lainnya anggur. Kalau diri kita adalah beras. Mie, Indomie termasuk makanan pokok nggak? Makanan pokok ya? Tidak. Bakso makanan pokok? Tidak. Beras. Roti kelihatannya bukan makanan pokok, nggak doyan sebagian orang kita. Sudah sarapan roti, belum sarapan karena nasi belum masuk. Ya, itu biasa orang kampung saya barangkali. Selanjutnya zakat fitrah usahakan dengan beras. Kalau dengan uang nanti akan dibelikan pulsa. Orang sekarang nggak peduli, fakir miskin tetap punya HP, malah justru barangkali yang lainnya punya uang banyak masih pakai HP jadul. Karena saya orang yang pas-pasan HP-nya luar biasa, iPhone atau Samsung yang keberapa, yang kelima, yang terbaru. Ya, itu kaitannya dengan puasa dan kesolehan sosial. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan setelah Lebaran dan kita praktekkan biar kita bisa berbagi dengan yang lainnya. Ya, cukup sebentar lagi berbuka. Ada tambahan atau tanya jawabnya setelah salat Bapak Ibu? Bagaimana? Ini dihabiskan materinya? Sudah habis. Makanya dikebut tadi biasanya cepat, nggak tahu nih paham apa enggak. Dianggap paham semuanya aja. Mudah-mudahan paham semua. Jadi kaitannya dengan zakat fitrah beras, membantu orang lain. Jadi di dalam zakat inilah manfaatnya, berbagi dengan orang lain. Kalau zakat khusus orang Islam, asnaf 8 asnaf sudah pasti. Tapi kalau zakat fitrah harus fakir miskin. Ketika untuk pembangunan itu dari zakat mal, bukan pembangunan. Untuk membangun masjid tidak boleh diambilkan dari zakat. Tidak boleh membangun rumah Allah diambilkan dari zakat mal, tidak boleh, apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah langsung habis sebelum sholat Id. Yang membangun rumah Allah adalah infak dan sedekah. Tapi untuk operasional, para pendakwah, para mujahidin, petugas bisa diambilkan dari zakat mal. Sehingga diri kita ketika ke panitia harus jelas ini zakat mal, ini infak sedekah. Harus disampaikan biar panitia memilah-milih. Tapi kalau diri kita langsung yang bersangkutan ke yatim piatu, langsung saja kasih, nggak usah ngomong zakat, karena kita sudah niat dari rumah seperti itu. Zakat fitrah tangan nggak usah dimasukkan ke dalam beras, lalu diubek-ubek, lalu niat di dalamnya baru dikeluarkan, tidak ada. Kita beli beras sudah punya niat akan mengeluarkan zakat. Niat fil qalbi ini sering kita temui, diputar-putar tangannya di dalam beras. Lalu ke panitia ada ijab kabul mau nikah saja. Ini dibeli makanan ijab kabul, mau zakat ijab kabul, hanya nikah saja. Diajak salaman laki perempuan bukan mahram, jangan salaman, kamu salaman akad dulu. Ya, akad ijab kabul dulu baru salaman, karena belum mahram. Maka pacaran tidak ada. Di sini sudah menikah semua Bapak Ibu. Pacaran nggak ada, pacar ada. Apa perbedaan? Kenal langsung nikah saja. Wah, pacarannya gimana? Nggak tahu sifatnya, nanti setelah nikah baru kenal sifatnya. Kalau jelek, ya jangan dicerai. Itu ujian baginya, ada lapang dakwah. Ya, nggak ada pacaran, anak-anakku nanti pacar. Pacar itu benar-benar mau nikah beneran. Ya seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah masuk Bapak Ibu? Mana mau mentahnya aja? Iya, boleh. Tinggal 1 menit lagi. Besok ya. Oke. 52 atau 51? Iya. 52 ya, sebentar. Ya, kaitannya dengan puasa, kalau bisa menahan, buktikan kita mampu menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan yang lainnya, walaupun itu halal bagi kita, kalau belum waktunya adalah tidak boleh. Karena Allah sudah menentukan waktu-waktu tertentu, dan kita bisa memperbanyak infak, berderma, memberikan contoh yang lain, sehingga kita menjadi pemberi bukan peminta terus-menerus, berlatih
menjadi muzaki, bukan menjadi mustahik terus-menerus. Yang terakhir adalah kaitannya dengan disempurnakan puasa dengan zakat fitrah atau zakat mal yang lainnya. Ya, sambil menunggu kami serahkan ke pembawa acara. Nanti tanya jawabnya setelah sholat maghrib. Kurang lebih mohon maaf. Tinggal 1 menit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.